Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan saat ini kita alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tentunya membawakan kita syariat Islam yang alhamdulillah kita bisa rasakan sampai dengan saat ini, bagaimana nikmatnya Islam ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seruan berpuasa di dalam Al-Quran dimulai dengan panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Hal ini tentunya tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan khusus ini kaum muslimin menunjukkan kedekatan dan kecintaan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan langsung, maka kita yang diseru tentunya akan merasakan getaran cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Getaran rasa kedekatan itu yang kemudian membuat kita mudah menerima isi seruan yang disampaikan setelahnya. Siap melaksanakan beban-beban yang terkandung di dalam seruan Allah. Inilah antara lain suasana jiwa yang penting kita hidupkan saat mendengar perintah melaksanakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa ini, di mana seruan itu diwajibkan atas kita untuk senantiasa berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Tentunya tujuannya agar kita jadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus menjadi pedoman hidup kita di dunia sebagai keyakinan atau akidah, dan juga sebagai peraturan atau syariah yang harus disebarluaskan, yang harus diperjuangkan, dibela, dan ditegakkan di tempat di mana kita hidup. Menjalani tugas-tugas itu tak hanya membutuhkan fisik yang kuat, akal yang tajam, tapi juga rohani atau jiwa juga yang harus kuat. Maka disinilah bagaimana ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, diwajibkan kepada manusia,
orang-orang yang beriman, sebagai upaya bagaimana membentuk karakter muslim yang kuat secara rohani sehingga mampu memikul tugas-tugas sebagai khalifatullah atau khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Maka setidaknya ada 4 target yang harus kita capai dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, khususnya dalam konteks bagaimana mengemban amanah perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Target pertama yang harus dicapai dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini yaitu quwwatul aqidah, atau memperkuat akidah di dalam hati. Puasa menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tunduk, lebih peduli, lebih lembut, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat mulia lainnya. Itulah takwa. Pesan lahir takwa adalah bagaimana membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga kita menunaikan kewajiban mau lebih menjaga hati agar tidak dirusak oleh hal-hal yang merusak kedekatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin memiliki sensitivitas getaran hati terhadap perbuatan dosa. Orang yang bertakwa adalah cerminan kekuatan akidahnya. Artinya apa? Kekuatan akidah kita akan sering sejalan dengan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui puasa, akidah kita harus lebih kuat, dan dari kekuatan akidah atau keyakinan kita itulah maka ketakwaan kita pun akan menjelma menjadi lebih sempurna. Dan ketika itulah seorang manusia menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dalam konteks kehidupan kita yang sudah rusak, maka apa yang dihasilkan dari ibadah puasa ini sangat penting. Puasa menjadikan keimanan kita semakin kokoh, dan kekokohan itu yang akan melahirkan sikap takwa yang lebih sempurna. Dan ketika suatu masyarakat telah memiliki kekokohan akidah yang tercermin dalam ketakwaan yang kuat, maka akan terbentuk kualitas masyarakat yang kita dambakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Target kedua yang harus dicapai dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ialah taqwiyatus silah billah, atau memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nilai dalam puasa yang pasti terbentuk bagi orang yang berpuasa adalah puasa mendidik orang untuk lebih dekat dan lebih kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pada dasarnya adalah ibadah hati, di mana setiap orang tidak akan menjalani perintah puasa sebagaimana yang diatur di dalam ajaran agama, kecuali bila hatinya memiliki hubungan dan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-nya. Karenanya, ketika perilaku yang di luar Ramadan atau di luar puasa halal seperti makan, minum, dan berhubungan dengan suami ataupun istri, namun itu tidak dilakukan di siang bulan Ramadan atau di saat berpuasa, hal ini tentunya bisa dilakukan selama 1 bulan penuh, pasti
semata karena ada nilai dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat di dalam hati orang yang berpuasa. Kita menjadi lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sebenarnya hal itu bisa dilakukan. Jadi, puasa ini pasti menjadi pertanda hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelma dalam bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjalinnya hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan modal penting bagi kita. Bukan hanya supaya kita bisa menjalani amanah-amanah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tapi juga untuk menuntun dan membackup kebutuhan kita sendiri dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini. Hati yang jauh dari Allah akan memunculkan banyak persoalan dalam kehidupan pribadi maupun ke masyarakat. Dan hati yang dekat dengan Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah akan membuat hidup lurus, tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Dan itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi damai dan teduh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Target ketiga yang harus dicapai dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini adalah memperkuat hubungan dengan sesama manusia atau taqwiyatus silah bainan nas. Puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh dunia. Kita merasakan satu hal yang sama, yakni lapar dan haus, dan sama-sama berjuang untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilai keserentakan bisa menghasilkan kebersamaan dan hubungan yang baik dengan sesama muslim. Semangat kebersamaan merupakan modal yang sangat berharga bagi upaya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Dia amat mencintai orang-orang yang berjuang secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam suatu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keserentakan dalam melakukan ibadah Ramadan juga melahirkan makna kekompakan antara sesama kaum muslimin. Kekompakan dalam menyikapi suatu pilihan, kekompakan dalam menghadapi suatu masalah, kekompakan dalam mengatasi problematika hidup, termasuk kekompakan dalam membuat pilihan-pilihan sosial dan politik. Inilah ruh kebersamaan yang lahir dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak mudah dicerai-berai, tidak gampang difitnah dan diadu domba. Kita merasakan hal yang sama, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang menghalangi ketaatan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama merasakannya sebagai suatu yang harus dihindari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lebih memandang kepentingan publik atau sosial yang diyakini lebih bisa memelihara ketaatan dan ketundukan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Penilaian kita terhadap banyak masalah menjadi lebih didasari pertimbangan apakah sikap kita dan sikap masyarakat kita lebih berpihak pada ketundukan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka di bulan Ramadan ini kita lebih memiliki keyakinan yang kuat untuk menjatuhkan
pilihan pada apa yang menjadi keinginan umat Islam secara bersama-sama, dan lebih memberi harapan pada kehidupan keagamaan yang lebih baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, target yang keempat yang harus dicapai dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini adalah bagaimana kita memperkokoh jiwa ketabahan. Dalam kekuatan, konsistensi dan ketabahan adalah suatu yang harus kita miliki. Ketabahan tidak muncul dengan sendirinya, dan karenanya setiap kita harus mendapat pemahaman dan melakukan latihan agar kita memiliki ketabahan itu. Maka puasa di bulan Ramadan adalah sarana pelatihan ketabahan yang luar biasa. Kita menjadi lebih berdaya tahan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam kondisi yang sulit seperti haus dan lapar. Kehidupan ini ibarat kita berjalan di atas jalanan yang banyak persimpangan. Di persimpangan yang banyak itu banyak pula godaan, bisikan yang menarik agar kita tidak melanjutkan perjalanan atau menyimpangkan langkah ke jalan yang berbeda. Maka puasa di bulan Ramadan membentuk kekuatan kita untuk lebih tabah, untuk lebih tangguh, untuk tetap berada di jalan perjuangan, di jalan kebaikan, di jalan yang mengarah pada hidupnya nilai-nilai Islam di masyarakat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keempat target yang penting kita capai dalam bulan Ramadan ini akan mencetak kita semua sebagai pribadi-pribadi pemimpin yang berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, ataupun negara harus memiliki 4 target yang harus dicapai dalam bulan Ramadan ini. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang kuat dengan sesama, dan mental yang kuat dalam membela kebenaran. Maka keempat target itu akan menjadi sekaligus menjadi karakter yang bisa menjadi kriteria pemimpin yang seharusnya kita miliki dan bisa kita terapkan dalam memimpin pada keluarga kita, masyarakat, maupun dalam negara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita dapat mencapai 4 target yang mesti harus dicapai dalam melaksanakan atau menjalankan perintah ibadah puasa Ramadan ini. Dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.